سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث mata air surga. Untuk apa kita ke sana? Kami ingin melihat langsung dengan mata kepala kami bagaimana sebenarnya mata air surga tersebut. Apa kata beliau? Sejak 2 tahun ini mata air surga sudah tidak mengeluarkan air satu tetes pun. Lalu kami menuju pulang ke Baitul Maqdis. Kami lewati kebun kurma Baisan. Inilah dia kebun kurma Baisan. Pohon-pohonnya banyak yang rusak, batang-batangnya banyak yang berulat, masih ada yang berbuah sedikit Bapak Ibu, ya. Tapi yang jelas sudah banyak yang rusak. Ya Allah ya Rabbi. Dan Rasul bersabda, ketika Dajjal belenggu-belenggunya sudah dilepaskan, dia tidak langsung muncul ke tengah-tengah manusia. Dia masih bersembunyi di balik kegelapan selama 40 kata Rasulullah. Masalahnya Nabi tidak menjelaskan 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan. Nabi tidak menjelaskan. Dajjal setelah dia dilepaskan dari belenggu-belenggu yang mengikatnya, dia bersembunyi dulu di balik kegelapan, menyebarkan makar dan fitnah huru-hara, kekacauan di muka bumi ini selama 40 kata Rasulullah. Coba aja lihat sekarang kaum muslimin. Makin kesini dunia makin terasa kacau apa tidak? Baik dalam hal kesehatan, baik dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan, betul tidak? Makin dalam hal moral anak-anak generasi bangsa kita, benar apa tidak? Dalam hal budaya, media, dalam hal politik dan apa saja, makin kemari makin kacau. Itu pertanda maka Dajjal dengan kaki tangannya di muka bumi sedang bergerak secara masif dalam rangka mempersiapkan karpet merah dibentangkan untuk kemunculan Dajjal. Yang paling membuat saya benar-benar bergetar di depan Baitul Maqdis. Ini ada lembah, ini Baitul Maqdis ya, Masjidil Aqsa yang lembah emas itu. Kemudian ada yang abu-abu, situ ada lembah. Nah di balik lembah ini ada bukit, namanya Bukit Zaitun. Namanya Bukit Zaitun. Untuk Bapak Ibu ketahui, ribuan tahun lamanya rabi-rabi Yahudi mengintai dan mengincar munculnya atau lahirnya seekor sapi betina berwarna kulit merah, tidak bercampur warna kulitnya dengan warna apapun. Dalam keyakinan mereka, di kitab mereka, kalau binatang itu sudah lahir di atas usia 3 tahun, binatang ini sudah bisa dipersembahkan, disembelih untuk menyambut kedatangan sang tuan yang agung, Dajjal. Jadi kemunculannya disambut dengan disembelihnya itu, dan tempat disembelihnya di atas Bukit Zaitun. Israel memberitakan di televisi nasional mereka dan masih ada di YouTube, telah lahir seekor sapi betina berwarna merah. Tidak ada cacatnya sapi itu, Pak. Kemudian sapi ini dirawat dengan sangat seksama. Pada akhirnya mereka berkata, lebih 2000 tahun kami menanti-nanti kelahiran sapi ini, dan sekarang dia sudah lahir. Sekarang sapi itu sudah di atas umur 3 tahun. Dan Bukit Zaitun yang selama ini masih milik kaum muslimin Palestinian, ya, Bukit Zaitun itu dirampas secara paksa, dijajah secara paksa oleh Israel. Dan di atas bukit itu ternyata mereka sudah membuat pelataran, di mana pelataran itu khusus untuk menyembelih sapi, ya. Situ Masjidil Aqsa kita, di sini mereka buat pelataran dan aliran darahnya itu mengalir ke satu titik, kayak dalam film-film gitu. Mereka buat banda-banda kecilnya, ya. Di sini disembelih, darah itu mengalir ke satu titik. Ini yang mereka buat sebagai aliran darah itu mirip lambang Israel, ya, mengalir semuanya kemari. Arahnya ke Masjidil Aqsa. Bukit itu mereka rampas, mereka buat semacam tempat sesajenan, tempat altar, ya, semacam itulah. Mereka buat tempat di mana binatangnya akan disembelih. Jadi binatangnya sudah ada, pelataran untuk penyembelihan binatang ini juga sudah disiapkan. Kalau itu pertanyaan Bapak Ibu, benar sudah sekarang. Arab Saudi juga sudah gila dan membangun istana di atas bukit, namanya Istana Garam. Namanya istana di atas bukit, di
di mana yang membangunnya adalah kerajaan Arab Saudi ini. Dan Rasulullah berkata, nanti Dajjal tak berhasil masuk Madinah. Dia akan menaiki sebuah bukit, yaitu Bukit Garam, kata Rasulullah. Kemudian di atas bukit itu dia melihat Madinah. Karena tak bisa masuk, dia pun murka. Lalu dia meletakkan kakinya di tanah, Madinah bergempa. Orang-orang munafik yang ada di Madinah seluruhnya keluar bergabung dengan Dajjal. Bukit itu hari ini telah dibangunkan istana buat menyambut sang Dajjal. Ya Allah, semuanya sudah dipersiapkan, Pak. Kondisi Dajjal itu akan muncul setelah dipersiapkan. Untuk Bapak Ibu ketahui juga, Rasulullah bersabda, tahukah kamu dari mana Dajjal nanti akan keluar? Para sahabat mencoba menerka-nerka. Nabi berkata, dia nanti akan muncul dari sebuah kota yang bernama Isfahan di negeri Khurasan. Khurasan itu ibarat kita Asia Tengah, kita Asia Tenggara ya, Asia Tenggara. Jadi Dajjal itu nanti akan muncul di sebuah kota itu namanya Isfahan dari negeri Khurasan. Khurasan itu Pakistan, India, Afghanistan, Irak, Iran, dan negeri tantangan lainnya itu adalah Khurasan. Isfahan itu beradanya di Iran, Pak. Dia adalah ibu kota pertama negeri Iran. Sekarang Iran sudah nama ibu kotanya apa? Teheran. Dulu namanya Isfahan. Dulu Isfahan itu, wahai kaum muslimin, sebelum terjadi revolusi Khomeini, Isfahan itu adalah kota Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi hari ini kaum muslimin, kota itu 86% di dalam majalah Timur Tengah Syarqil Ausat sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Yang menakjubkan lagi adalah di majalah Asy-Syarqil Ausat itu diberitakan, bahkan difoto 70.000 lelaki Yahudi mengenakan pakaian jubah resmi Yahudi murni dan membawa senjata-senjata manual di tangan mereka dari besi-besi terbaik dunia. Mereka berkata, kami telah siap untuk menyambut sang Tuhan yang Maha Agung, Dajjal, untuk menaklukkan seluruh dunia buat kami. Jadi Nabi berkata, Dajjal nanti akan muncul disambut oleh 70.000 lelaki Yahudi yang mengenakan pakaian jubah kebesaran agama Yahudi. Di tangan mereka ada pedang-pedang dalam rangka menyongsong kedatangan Dajjal. Itu di kota Isfahan sekarang sudah siap. Begitu saja Bapak Ibu. Ya Allah, Bapak, kalau sudah macam ini model pengajiannya, berarti sebelum Dajjal keluar, tak lama lagi akan terjadi hantaman meteor. Seharusnya iya. Saya nggak tahu duluan ini, duluan perang dunia ketiga atau hantaman meteor dulu. Tapi dalam keyakinan saya, duluan perang dunia ketiga. Kalau melihat keadaan sekarang ini, kekacauan yang terjadi makin nggak terkendali. Amerika lagi kalang kabut dan panik. Cina juga sedang gila-gilaan, ekonominya hancur. Ya, Eropa juga sedang amblas, betul tidak? Wahai kaum muslimin, timur dan barat dalam hari ini, dalam kondisi sekarang ini, benar-benar sudah gelap mata dan kalap. Sementara kehancuran ekonomi global sudah di depan mata kita. Ini tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Mungkin orang-orang yang bodoh dan jahiliyah itu mencoba menghentikannya dengan perang. Tetapi itu adalah awal daripada menujunya hantaman meteor. Yang jelas Arab Saudi sebagai orang yang bertanggung jawab terpenuhinya syarat ini, mereka telah melakukannya sekarang.